Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Usulan mengubah Undang-Undang Kementerian Negara telah masuk proses legislasi nasional yang diusulkan DPR sejak 17 Desember 2019 lalu. Namun, jika mengacu pada proses revisinya, RUU Kementerian Negara masih dalam tahap pembahasan. DPR pun tidak mengunggah draft RUU perubahan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Jokowi tegaskan soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan Presiden terpilih. Pak, di kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilil. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Enggak tanya ke saya. Enggak bertanya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang, wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok. Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menilai, penambahan kementerian di Kabinet Prabowo bukan suatu masalah. Habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya, apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai, perubahan nomenklatur menteri harus didahului revisi undang-undang tentang Kementerian Negara. JK menilai, jika menteri ditambah hanya untuk kepentingan parpol, maka layak disebut kabinet politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, Kementerian Lembaga, karena itu jelas itu 34. Kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya. Bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis kan. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Untuk menambah jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian, yakni total sebanyak 34 kementerian. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Ferry sebut hal itu hanya jadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Kita cermati negara-negara besar dengan sistem presidensial seperti Amerika, Brazil, dan lain-lain, ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas. Ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas seperti Amerika justru hanya memiliki 13 hingga 16 orang menteri. Ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, meski telah diusulkan masuk dalam program legislasi nasional sejak Desember 2019 dan kini ada wacana untuk penambahan jumlah menteri. Sejauh mana proses RUU Kementerian Negara di DPR? Apakah juga ini untuk mengakomodasi penambahan jumlah menteri? Kami bahas malam hari ini bersama Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan juga bergabung peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau Posdem, Ferry Amsari. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Doli, ini jadi masuk dalam prolegnas nih Undang-Undang Kementerian sejak tahun 2019. Ya. Kalau sekarang ini sudah sejauh mana Bang pembahasannya? Enggak, kan begini, kami kan di awal periode itu masing-masing komisi kan diminta untuk menyusun daftar rancangan undang-undang yang dianggap perlu dilakukan penyempurnaan atau penambahan adanya peraturan baru selama 5 tahun. Nah, tentu kami di Komisi 2 kan mendiskusikan. Saya pernah menyampaikan ya, kami waktu itu mengusulkan ada perubahan beberapa undang-undang, penyempurnaan undang-undang yang biasanya disebut undang-undang paket politik. Nah, salah satunya itu adalah undang-undang kementerian ini. Nah, jadi sebetulnya ini kenapa seperti itu ya? Kami menganggap undang-undang ini kan terakhir tahun 2008. Undang nomor 9 tahun 2008. Jadi sudah 16 tahun kalau hitung dari sekarang ya. Nah, tentu saya kira 16 tahun ini kan sudah banyak sekali perubahan-perubahan, perkembangan ya. Perubahan kemajuan, perubahan situasi baik Indonesia, domestik Indonesia maupun dunia global gitu. Jadi saya kira sudah cukup pantas untuk kita mengkaji ulang ya, apakah memang struktur pemerintahan atau kementerian kita ini masih up to date atau tidak dengan situasi sekarang, apalagi mau kita pakai 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kalau gitu kenapa sekarang kalau prolegnasnya 2019, apakah ini untuk mengakomodir keinginan dari Pak Prabowo nanti presiden berikutnya untuk 40 menteri? Enggak, sekarang kita belum buat apa-apa. Ini kan baru tiba-tiba kan kemudian ini isu ini kan ramenya begini. Pertama ada usulan perubahan jadi 40. Angka 40 itu kan munculnya dari asosiasi hukum tata negara itu kan sebetulnya ya. Nah, kemudian teman-teman media ngecek sama juga dengan kemarin undang-undang MD3 pas rame-rame ya dianggap mau berubah segala macam, terus dicek sama teman-teman media, ternyata di prolegnas juga ya sama. Itu di awal 2019 kita juga udah mengusulkan revisi undang-undang MD3. Nah, tetapi namanya proses pembentukan undang-undang itu kan ada 2 hal. Yang pertama soal urgensinya, yang kedua soal kesepakatan politik akhirnya. Nah, sekarang ini memang sudah masih ada di dalam list di dalam prolegnas, tapi kita belum pernah bicarain soal itu karena kan belum pernah ada usulan, belum pernah makanya kalau menurut saya ya jangan juga kemudian dikaitkan ya tiba-tiba sekarang kalau kita bicara tentang soal perubahan undang-undang kementerian hanya sekedar soal tadi untuk mengakomodasi beberapa kepentingan partai politik. Karena waktunya tapi kebetulan. Kalau dalam perspektif kami, memang dari awal kami udah usulkan ini. Gitu loh. Baik, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Ferry. Dan Mas Ferry, seurgensi apa sih yang dilihatnya untuk harus mengubah undang-undang Kementerian Negara ini? Ya, kalau berkaitan dengan jumlah ya tidak ada urgensinya ya, kecuali pembahasan soal bentuk dan jenis urusan kementerian apa yang kemudian diperlukan dalam tata kelola pemerintahan, terutama soal era global ya. Tapi kalau soal 34 bagi saya itu jauh dari sejarah ya, bahwa kita punya pengalaman buruk soal pembagian kursi menteri, sehingga dibentuklah undang-undang khusus 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang nomenklatur kementerian juga sudah diatur dengan rinci di dalamnya dari pasal 12 hingga pasal 15. Artinya 34 saja sudah cukup ini? Tidak ada sangat urgensi cukup menambah? Menurut saya kalau dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain dan sejarah kita. Perlu diketahui Mbak Audrey, arti kabinet itu adalah ruang kecil ya, tempat bertemunya pemimpin dengan orang-orang kepercayaannya. Nah, oleh karena itu, masa ruang kecil itu akan dipenuhi orang-orang yang banyak sekali, bisa sempit ruangannya, bisa sesak napas begitu ya.
Itu arti sejarahnya, arti namanya. Fakta sejarahnya kita memang memperkecil gagasan jumlah kementerian untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Kalau kita mengusulkan di 2014 ketika Presiden Jokowi periode pertama, kita mengusulkan hanya 26 menteri. Kementeriannya tetap 34 untuk menjauhkan dari pemubaziran anggaran karena nomenklatur yang diubah-ubah. Jadi kalau Bang Doli itu jadi menteri, dia mungkin akan mengurus 2 kementerian atau 3 kementerian. Jadi tidak lagi orang yang diperbanyak, tetapi orangnya diperkecil, kementeriannya tetap untuk objek-objek yang sama, dia tidak saling tabrakan karena peraturan menteri. Nah, tapi kalau Mas Ferry berhubungan dengan sekarang nih revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini dilihatnya sebenarnya emang kebetulan atau enggak sih dekat dengan rencana untuk menambah kementerian jadi 40 di eranya Pak Prabowo nanti? Ya, prolegnas itu kan cukup lama, tetapi draftnya belum dibagi-bagi, naskah akademiknya belum diketahui itu bicara soal apa, dan bukan tidak mungkin memang akan banyak orang yang ingin mempengaruhi presiden terpilih ya untuk kemudian mengolah wacananya. Kalau disimak Mbak Audrey, teman-teman asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi di 2019 di periode kedua presiden mengusulkan 24 menteri, menghapuskan Menko, menteri koordinator. Itu usulan mereka terhadap presiden dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Nah sekarang berubah lagi menjadi 40. Saya pikir ini bicara soal tukang saja yang sedang mengerjakan proyek yang punya kepentingan. Tapi untuk presiden sebagai presiden yang efektif menurut saya semua sudah tahu ilmunya bahwa presiden yang terbaik itu adalah kementeriannya simple, sederhana. Tapi anak buahnya yang akan bekerja di kementerian-kementerian. Baik, singkat kalau gitu Bang Doli, singkat saja dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini apakah sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR? Belum ada pembicaraan sama sekali, itu yang saya katakan ya, bahwa itu kan masih di dalam list prolegnas. Nah biasanya ikut nanti kan itu long list. Nah baru kemudian apakah kemudian akan kita bahas di masa sidang kapan, itu ada pembicaraan sampai ke short list antara pemerintah dengan DPR. Nah ini kan rame gara-gara tadi itu, dan saya kira begini, kita sampai sekarang belum melakukan proses apapun terhadap revisi atau penyempurnaan undang-undang ini. Dan kalau memang disetujui bahwa perubahan itu melalui undang-undang, di mana saya setuju kalau perubahan undang saya selalu lebih setuju kalau itu melalui pembahasan oleh pembuat undang-undang. Itu harus dilalui dengan kajian akademik, uji publik dan macam-macam. Nah jadi kita jangan bicara angka dulu kalau masuk ke situ, ya belum tentu nambah atau mungkin belum tentu juga kurang, tergantung nanti kebutuhannya apa gitu. Baik, Bang Doli, Bang Doli terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Mas Ferry terima kasih untuk informasinya. Sehat selalu.